Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan materi tentang praktek bagaimana tata cara mensucikan najis mukhafafah dalam kurung najis ringan, najis mutawasito dalam kurung najis sedang, dan najis mugolazo dalam kurung najis berat. Berikut tata caranya. Tata cara mensucikan najis mukhafafah atau najis ringan sebagai berikut. Apabila terkena air mani bayi laki-laki yang masih menyusui ibunya, maka cara membersihkannya hanya dengan langkah pertama, yaitu mencuci tangan yang terkena najis tersebut. Langkah kedua, mengelap tangan atau bagian tubuh yang terkena najis tersebut. Langkah ketiga, setelah itu mempercikan air pada bagian yang terkena najis. Langkah keempat, kemudian mengelap lagi bagian tubuh yang sudah dibersihkan tadi. Selanjutnya, tata cara mensucikan najis mutawasito atau najis sedang. Tata cara mensucikan najis sedang atau najis mutawasito adalah: 1. Hilangkan dulu wujud asli najis seperti bau, rasa, atau warnanya. 2. Siram tempat yang terkena najis dengan air mengalir. 3. Gosok hingga bersih dan pastikan tidak ada bekas zat najis yang tertinggal. 4. Keringkan tempat yang terkena najis. Contoh najis sedang adalah urin dan tinja manusia, darah haid, dan air mani. Bahan-bahan yang digunakan untuk mempraktekkan cara mensucikan najis mutawasito atau najis sedang yaitu: yang pertama ada gayung berisi air, yang kedua selembar tisu, yang ketiga tetesan kecap sebagai kotoran hewan, dan yang keempat kain lap kering. Di sini saya ingin membersihkan najis mutawasito yaitu najis sedang. Anggap saja kecap sebagai kotoran hewan, lalu diambil menggunakan tisu. Setelah itu disiram menggunakan air. Kemudian dilap kembali dengan kain bersih. Setelah itu sudah selesai. Yang terakhir, tata cara mensucikan najis mugolazo atau najis berat. Tata cara mensucikan najis mugolazo atau najis berat sebagai berikut. Apabila saat kamu diludahi liur oleh hewan anjing atau hewan haram lainnya, maka cara membersihkannya hanya dengan: 1. Menghilangkan wujud najisnya hanya dengan benda seperti tisu, kertas, atau serabut kelapa. 2. Membasuh najis tersebut sebanyak 7 kali. 3. Salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan tanah, debu, atau lumpur yang mengandung debu. 4. Campuran debu dapat diletakkan pada basuhan mana saja, tetapi lebih utama pada basuhan pertama. 5. Jika menggunakan air keruh dengan debu seperti air banjir, maka sudah dianggap cukup tanpa harus mencampurkannya dengan debu. Selanjutnya, langkah-langkah pembersihan najis mugolazo atau najis berat. Yang pertama, menghilangkan wujud najisnya hanya dengan benda seperti tisu. Yang kedua, tumpahkan pasir dan tambahkan air secukupnya. Yang ketiga, aduk sampai merata. Yang keempat, membasuh tangan dengan campuran tanah yang sudah diaduk secara menyeluruh sebanyak 7 kali. Yang kelima, mencuci tangan sambil menggosok sampai benar-benar bersih. Yang keenam, mengelap tangan hingga benar-benar kering.